Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, kalau Anda lihat ya, ini saya pakai baju bernuansa merah darah, marun gitu ya. Pastinya berita hot gitu ya. Berita hotnya kali ini berhubungan dengan VTube. Ya, memang VTube ini adalah drama Ponzi terpanjang sepanjang masa di Indonesia. Dan hebatnya, para bebek dungunya masing berharap-harap cemas untuk VTube itu on gitu ya. Padahal sudah ada satu leader diamondnya yang dipanggil tanggal 3 lalu, sepertinya dia mangkir ya. Karena mungkin dia maunya dijemput gitu. Ya nggak apa-apa sih ya. Nah, tapi yang lebih menariknya adalah ada seorang leader lagi ya. Kita lihat sini nih penampakannya gitu ya. Dia ini seorang ustadz, namanya Midan Anis. Dia punya channel namanya Sandikala ya. Anda perhatikan paras mukanya baik-baik Pak Ustadz Ponzi VTube ini ya. Kenapa dikatakan Pak Ustadz Ponzi VTube? Nah, itu julukan yang dikatakan oleh teman-teman karena dia ngakunya seorang ustadz. Kalau Anda masuk ke Sandikala, Anda lihat konten-konten awalnya itu ya berpenampilan sebagai ustadz, berbicara mengenai agama gitu. Tapi terakhir-terakhir setelah dia ikut VTube, channelnya berubah menjadi promotor VTube gitu ya, karena dia leader. Ketika VTube ditutup, maintenance sudah mau hampir 1 tahun nih ya. Seminggu lagi nih, genap 1 tahun. Seminggu lagi, genap 1 tahun. Dia mempromosikan money game lain yang juga satu persatu tumbang. Oke. Midan Anis ini atau yang punya channel Sandikala ini baru-baru ini mengupload sebuah konten ya, yang menurut saya dia melecehkan Bareskrim. Kenapa saya bisa bilang dia melecehkan Bareskrim? Karena dia bilang surat panggilan Bareskrim untuk Miftahul Ulum, padahal bukan buat dia nih, dikomentari, dibilang bahwa surat panggilan itu hoax. Oke? Nah, saya nggak tahu ya, apakah dia iri gitu ya? Apakah dia iri Miftahul Ulum dapat duluan, mengalahkan Wilbert Karimun atau Yunita Atmojo? Atau jangan-jangan dia mau mendampingi Miftahul Ulum diperiksa bersama-sama di Bareskrim, memberikan doa gitu? Saya nggak tahu. Oleh karena itu, mungkin karena dia mau mencuri perhatian dari Bareskrim, dia bilang bahwa surat panggilan untuk Miftahul Ulum itu hoax. Oke, surat panggilan untuk Miftahul Ulum itu sudah pernah saya bahas. Anda bisa lihat di sini, di konten saya ya. Nah, disinilah saya perlihatkan sekali lagi. Anda lihat di sini, surat panggilan untuk Miftahul Ulum ya. Ini saya perbesar nih ya. Di sini mula-mula disebutkan itu surat panggilannya, sebentar, ini agak kecil, tertanggal 27 Januari kepada Miftahul Ulum ya, di desa Paras Tembok bla 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 RT 004 RW 001 Kelurahan atau Desa Jemberwangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur ya. Nomornya kalau saya lihat sebentar, B_63 garis miring 1 Romawi garis miring res titik 2.1 garis miring 2022 garis miring DTP Dexus. Oke. Nah, di sini sudah saya bahas waktu itu. Nah, kemudian surat yang sama ini direview oleh Pak Ustadz Midan Anis ini di kontennya ya. Di situ dia bilang bahwa surat itu hoax ya. Di sini dia
kalau Anda lihat di surat panggilan ini lagi, dia salah satunya mempermasalahkan penulisan saudari, ya. Bagi saya sih surat-surat panggilan ini kalaupun tidak tepat disebut saudara, itu tinggal diklarifikasi sama Bareskrim. Pak, maaf saya saudara bukan saudari. Pak, maaf saya bapak bukan ibu misalnya, ya. Tapi Miftahul Ulumnya sendiri tidak mengomentari, tapi Pak Ustadz Midan Anis ini yang mengomentari. Saya nggak tahu apakah dia pengacaranya. Bukan pastinya, dia bukan pengacara. Dia juga seorang leader yang setahu saya di bawah Miftahul Ulum. Atau jangan-jangan dia menjadi juru bicaranya Miftahul Ulum. Saya nggak tahu dia dibayar berapa, ya. Sehingga berani sampai melecehkan Bareskrim, ya. Ini berat ini. Ini sudah masuk ke tindak pidana, melecehkan Bareskrim. Pasalnya apa? Nanti kita lihat, ya. Nanti kita lihat, ya. Yang pasti ini akan menjadi sesuatu yang seru. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat gitu ya, cuplikan video yang ada di ada di videonya channel Sandikala atau Ustadz Ponsi YouTube Midan Anis ini. Oke? Mari kita dengarkan supaya kita tahu kenapa. Hoax gitu. Dan dia sepertinya gak terima. Jadi oke lah, kenapa saya bilang hoax? Ada dua hal. Yang pertama, silahkan teman-teman baca di surat ini. Di situ kepadanya Pak Miftah ya, Miftahul Ulum, itu orang Jombang ya, teman saya orang Jombang, dipanggil untuk datang tanggal 3 Februari, tapi sampai tanggal 3 belum sampai juga itu suratnya kepada Miftahul Ulum. Pertama itu, Miftahul Ulum sudah saya tanya, dan dia nggak pernah tahu adanya surat itu. Artinya itu nggak tahu surat itu kemana, dari mana, siapa yang posting, nggak ngerti. Jadi pertama itu, seandainya memang ditujukan pada Pak Miftahul Ulum, pasti dia terima. Dan yang kedua, di dalam surat itu disebutkan bahwa memanggil saudari. Coba teman-teman lihat nih ya, yang saya tayangkan ini sudah saya lingkari. Miftahul Ulum itu dari namanya saja udah ketahuan itu laki-laki, dan kalau ada surat panggilan itu seharusnya yang memanggil tahu yang dipanggil itu laki-laki atau perempuan, tapi ini saudari. Jadi surat ini tidak benar ya. Apa benar? Apa iya Bareskrim pusat loh ini manggil seseorang, nggak tahu siapa yang dipanggil, alamatnya di mana, bahkan tahu laki-laki atau perempuan nggak tahu, nggak masuk akal. Demikian aja, saya jawab itu aja, saya nggak mau banyak komentar yang lain-lain. Makanya Oke, seperti yang Anda dengar, dia mempermasalahkan setidak-tidaknya 3 poin. Pertama, suratnya itu katanya tidak sampai ke Miftahul Ulum. Nah, itu Anda bisa lihat di chattingan dia dengan Miftahul Ulum. Dia sendiri yang mengatakan, palingan hoax itu Pak. Gitu ya. Palingan hoax Pak. Dia yang menyatakan hoax. Ya, nanti kita lihat pertanggungan jawabnya yang menyatakan itu hoax. Karena kalau dia bilang itu hoax, artinya dia menyebarkan kabar bohong dong. Karena apa? Surat panggilan itu tidak hoax, tapi disebut sama dia itu hoax Pak. Itu satu ya. Dia mempermasalahkan suratnya tidak sampai. Ya mungkin saja dikirim pakai kiriman apa, saya tidak tahu, belum sampai gitu ya. Itu masalah lain gitu. Tapi bukan karena gara-gara tidak sampai dibilang itu hoax ya. Padahal Miftahul Ulum sudah dikirimkan soft copy-nya oleh penyidik Bareskrim ya. Artinya Miftahul Ulum ini juga berbohong. Memang kalau suratnya belum sampai bisa saja ya. Tapi saya tidak mau berandai-andai ya. Satu. Kedua, Miftahul Ulum ini disebut sebagai saudari kan? Nah, kalau menurut saya betul itu ada kesalahan pengetikan. Miftahul Ulum bisa menggunakan haknya untuk
komplain kira-kira begitu kepada Bareskrim, bilang, "Pak, mohon dikirimkan lagi surat panggilan yang benar, saya saudara Pak, bukan saudari." Ya, maka Bareskrim Polri bisa dengan senangnya mengirimkan panggilan ulang dengan mencantumkan saudara. Nggak masalah itu, ya. Tapi di sini poin ketiga, tadi kan soal penulisan harusnya saudara jadi saudari. Tapi poin ketiga yang di besar-besarkan gitu oleh Midan Anies, dibilang, masa Bareskrim Polri pusat gitu ya, nggak tahu bahwa yang akan dipanggil ini seorang bapak gitu, disebutnya saudari. Masa Bareskrim Polri begitu? Nah, maksud saya kesalahan pengetikan itu sih biasa saja dan bisa dibantah oleh yang dipanggil. Tetapi bukan haknya seorang Midan Anies memberikan pendapatnya, bilang masa Bareskrim nggak ngerti gitu bahwa yang dipanggil ini pria gitu ya. Ini seperti dia melecehkan, benar-benar melecehkan Bareskrim Polri. Kalau dia ngerti hukum, kalau dia mau membuat video seperti ini, dia cukup berkomentar bahwa Bareskrim Polri dalam hal ini salah. Harusnya menyebutkan saudara, tapi disebutnya saudari. Tapi nggak usah melecehkan Bareskrim Polri, masa nggak ngerti gitu ya. Anda dengerin lagi dah videonya tadi ya. Mohon maaf, videonya tadi itu agak berisik gitu ya. Mungkin waktu dia buat videonya istrinya lagi masak. Ini dia mungkin syutingnya deket dapur gitu ya. Tapi ada suara musiknya nih. Nah, saya nggak tahu nih dengan ada suara musiknya apakah video ini melanggar copyright dari pemilik musik itu. Saya nggak tahu nih, mudah-mudahan tidak ya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya, bahwa seorang Ustadz Ponzi VTube Midan Anies yang pemilik channel Sandikala berpotensi kena undang-undang ITE. Karena dia mengabarkan bahwa surat asli Bareskrim Polri yang asli dia bilang hoax. Artinya dia sendiri yang menyebarkan hoax atau kabar tidak benar. Kalau dia menyebarkan kabar tidak benar melalui media elektronik, dalam hal ini konten di dalam channel YouTube-nya yaitu Sandikala, maka dia berpotensi kena pelanggaran undang-undang ITE, sekaligus dia juga akan diperiksa sebagai leader VTube karena dia juga sudah dilaporkan. Jadi ini tentunya sangat menarik. Poin yang saya mau tegaskan di sini, kalau Anda mau menyanggah panggilan dari pihak kepolisian, entah itu ada salah penulisan nama, salah penulisan alamat, atau salah penyebutan status, misalnya saudara disebut saudari, sampaikan saja dengan sopan, bilang, Pak Bareskrim atau Bu Bareskrim, mohon maaf ini ada salah pengetikan, tolong dibuatkan sekali lagi. Tapi kalau saya yang dipanggil, kalau cuma salah penyebutan, saya akan tetap hadir. Kenapa? Ya itu kan cuma ngulur waktu aja, nggak lama pasti dia akan dikirim lagi surat yang benar dengan penyebutan yang benar. Memang Anda punya hak sih, cuman kalau saya sih meskipun salah saya datang gitu, karena pasti akan datang lagi surat yang kedua dengan penyebutan yang benar. Jadi demikian saja video ini, semoga ini juga memberikan masukan kepada Anda yang jika kemudian hari mendapatkan surat panggilan dari kepolisian ya. Silakan koreksi jika Anda merasa ada penulisan yang tidak tepat, tapi jangan melecehkan ya. Ini Ustadz ini seperti punya ilmu sakti gitu ya, sehingga dia berani melecehkan Bareskrim. Seakan-akan dia senyumnya itu mau apa ya, bilang alah Bareskrim itu nggak ada apa-apa gitu ya. Tenang aja, itu hoax gitu ya. Nanti kita lihat siapa yang hoax ya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.